Sementara stok akhir Desember, stok beras kita akhir Desember, nanti ini akan dicatat sebagai stok tertinggi mungkin 5 tahun terakhir. Dalam rapat terbatas yang diadakan oleh Menteri Pangan Zulkifli Hasan, berbagai topik penting dalam sektor pertanian dibahas secara mendalam. Salah satunya adalah upaya untuk menyederhanakan alur distribusi pupuk kepada petani guna meningkatkan efisiensi dan ketersediaan pupuk. Hal ini diharapkan dapat membantu petani dalam meningkatkan produksi pertanian mereka. Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana pembentukan lembaga baru di sektor pertanian yang diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan dan inovasi di bidang tersebut. Tak hanya itu, rapat tersebut juga membahas proyeksi peningkatan stok beras yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan pada tahun 2025. Langkah-langkah strategis sedang dipersiapkan untuk mengelola stok beras yang melimpah dengan sinergi antara Menteri Pangan, Menteri Pertanian, Direktur Utama Bulog, dan Menteri Keuangan. Dalam rapat tersebut akan menjadi landasan kuat dalam meningkatkan kesejahteraan petani, stabilitas pasokan pangan, dan efisiensi sektor pertanian secara keseluruhan. Ratas bidang pangan, ada Dirut Bulog, ada Pak Menteri Perdagangan, ada Kepala Bappenas, ada Pak Mentan, dan banyak tadi yang ikut, ada Menteri Kehutanan, ada Kepala Badan Gizi, ada Menteri Keuangan, ada Menteri BUMN, ya, ada Menteri PU, jadi lengkap. Pertama, tadi rapat memutuskan ada beberapa aturan-aturan yang mengular yang panjang. Tadi sudah kami berkali-kali rapat koordinasi dan sudah putus. Tadi sudah disepakati, diputuskan dalam ratas. Pertama mengenai pupuk, ya, distribusi pupuk yang selama ini panjang mengular, sudah disepakati nanti perpresnya itu yang diputuskan oleh Kementan langsung ke Pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan, pengecer atau distribusi, sehingga rantai distribusi pupuk menjadi sangat pendek. Nah, yang kedua tadi sudah diputuskan juga mengenai, karena dulu Menteri Ekonomi saja, bidang ekonomi saja, sekarang ada Menteri Bidang Pangan, maka nanti mengenai neraca komoditas ditambahkan satu kementerian, yaitu Menteri Bidang Ekonomi atau Menteri Bidang Menko Bidang Pangan. Itu aja kalimatnya, sudah setuju juga. Yang ketiga, saudara-saudara, ada kabar gembira, ya. Tadi paparan produksi kita tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 32 juta. Sementara stok akhir Desember, stok beras kita akhir Desember, nanti ini akan dicatat sebagai stok tertinggi mungkin 5 tahun terakhir. Stoknya nanti Bulog punya hampir 2 juta, 1,948.000 Pak, ya. 1.948.000 lebih ya di Bulog, sedang di masyarakat ada 6 juta lebih. Jadi kita punya stok 8 juta lebih. Oleh karena itu, tahun 2025 insya Allah ya. Mudah-mudahan. Pak Mentan. Ya, mudah-mudahan impornya tahun depan mudah-mudahan ya tidak akan sebanyak tahun 2025, atau kalau impor pun sedikit, Pak Mentan. Ya. Syukur-syukur Pak Mentan ini kerja keras luar biasa. Syukur-syukur insya Allah tahun depan mudah-mudahan nggak ada impornya. Tapi kalau impor pun sedikit gitu. Nah, kabar gembira lagi, tadi memang belum putus, tapi kami akan rapat. Ya, tadi kita boleh kita sampaikan nggak yang 7.000? Belum.
Belum ya, belum, karena belum putus ya. Saya kira itu aja dulu. Sensitif. Ya. Nah, yang terakhir kita tadi juga atas persetujuan rapat ya, izin Bapak Presiden tadi kita akan membahas mulai Jumat besok mengenai transformasi lembaga Bulog ya, seperti apa agar Bulog, karena swasembada pangannya akan sangat tergantung kepada Bulog, beli gabah dan beli jagung dan lain-lain itu ya. Kalau Bulognya lancar membeli, nah lancar kalau uangnya ada, kalau pakai bunga terus dia ngitung untung rugi terus gitu. Nah, oleh karena itu Bulog akan dibahas mengenai transformasi kelembagaannya gitu ya. Nah, kemudian tadi juga akan kami bahas minggu-minggu depannya, akan hari-hari yang sibuk mengenai penyuluh. Ya, penyuluh, karena penyuluh ini masing-masing daerah itu ya. Nah, ini penyuluh akan kami bahas bagaimana agar penyuluh itu bisa satu komando. Satu komando. Nah, yang ketiga kami juga tadi atas perintah Bapak Presiden nanti kita juga akan membahas mengenai irigasi. Ada beberapa daerah yang irigasinya belum sempurna, Pak ya. Karena ada aturan irigasi itu kalau 1000 hektar tanggung jawabnya Bupati, kalau 1000 sampai 3000 tanggung jawabnya Gubernur. Nah, ini nanti kita akan lihat perpresnya sehingga nanti irigasi itu bisa diputuskan oleh Kementan walaupun nanti yang kerjakannya adalah Menteri PU. Itu sementara, terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.